wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariska Rana Witaba dengan NIM 23011000091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu efektivitas model pembelajaran tematik terpadu tipe integrated dalam meningkatkan hasil belajar anak. Yang pertama adalah latar belakang. Model pembelajaran terpadu integrated menggabungkan berbagai topik dari topik pembelajaran yang saling berhubungan. Tujuan utama dari model ini adalah menghubungkan pengetahuan kontekstual dari berbagai disiplin ilmu untuk memungkinkan siswa memahami hubungan antara konsep dari aplikasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dapat mempromosikan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan hasil pembelajaran. Menurut Fitria, model pembelajaran merupakan desain atau rancangan yang digunakan di kelas. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah salah satu studi literatur. Studi literatur ini merupakan kajian berupa buku, artikel, dan referensi untuk dasar-dasar idealisme pendidikan Indonesia. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mengimplementasikan studi serupa untuk mendapatkan kesimpulan yang valid dan akurat. Menurut Kartini-Rum, metode penelitian literatur yang terkait dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca, dan menyimpan penelitian, serta mengelolanya. Kemudian ada kajian teori. Model pembelajaran tematik terpadu tipe integrated menggunakan berbagai mata pelajaran dalam satu tema untuk menciptakan pengalaman belajar yang utuh dan bermakna. Pendekatan ini sesuai untuk siswa sekolah dasar karena bersifat konkret, kontekstual, dan menyenangkan. Menurut Trianto, model ini efisien waktu dan energi serta menghindari pengulangan materi. Pembelajaran integrated terbukti meningkatkan motivasi, keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan karakter siswa. Herlin menyatakan model ini mendorong siswa untuk menganalisis dan membuat keputusan lintas mata pelajaran. Dukungan guru, sarana dan prasarana, kemudian pelatihan menjadi kunci keberhasilan. Model ini sejalan dengan kurikulum Merdeka dalam bentuk siswa yang aktif, kreatif, dan berkarakter. Hasil pembahasannya yaitu model pembelajaran terpadu tipe integrated adalah salah satu strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan di tingkat sekolah dasar karena memungkinkan untuk menutup koneksi antar topik yang terkait dengan kehidupan siswa. Dalam praktiknya, pendekatan ini tidak hanya menggunakan materi dan beberapa mata pelajaran, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir tentang memahami konsep. Kemudian dari perspektif pendidikan, tipe ini memberikan guru fleksibilitas dan desain pembelajaran kontekstual yang menyenangkan, sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien dalam hal waktu dan energi. Efisiensi ini tidak hanya membantu guru merencanakan, tetapi juga memberi siswa ruang yang besar untuk mengeksplorasi topik secara rinci. Keberhasilan pengimplementasian model integrated. Keberhasilan model ini sangat dipengaruhi oleh motivasi siswa. Motivasi belajar adalah faktor penting yang mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hamalik mendefinisikan motivasi sebagai perubahan energi individu. Ini dilandai dengan pengembangan emosional dan respon mencapai tujuan spesifik. Selain motivasi, aspek-aspek penting lainnya adalah kompetensi atau keterampilan belajar. Sehubungan dengan pembelajaran terintegrasi, kompetensi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoritis, tetapi juga mencakup keterampilan dan sikap yang mencerminkan integrasi nilai-nilai ke dalam perilaku siswa. Kemudian di sini ada peran-peran model integrated. Peran model integrated dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang pertama yaitu tingkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Menurut Arsia Arsyad, menunjukkan bahwa model integrated dapat secara signifikan meningkatkan minat belajar siswa. Setelah pengimplementasian dalam 2 siklus, integrasi meningkatkan dari 34,78% menjadi 100%. Selain nilai, siswa juga menunjukkan motivasi peningkatan aktivitas dan sikap positif terhadap pembelajaran. Yang kedua yaitu dampak pada keterampilan berpikir kritis. Menurut Fuzi Fitrianti, bahwa siswa yang diajarkan dalam model terintegrasi ini memiliki keterampilan berpikir kritis yang lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan dalam model tradisional. Pembelajaran terintegrasi mendorong siswa untuk menganalisis,
mengevaluasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi lintas subjek. Yang ketiga, ada berkolaborasi dengan model pembelajaran inovatif. Menurut Gunawan, mengintegrasikan model integrated ke dalam problem based learning dan ilmu belajar. Akibatnya, siswa tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi, tetapi juga menunjukkan karakter agama yang lebih baik dan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Pendekatan ini relevan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Yang keempat, ada efektivitas tipe jaringan sebagai alternatif. Studi oleh Tresia Oktari menyoroti efektivitas tipe integrasi sebagai variasi dalam pembelajaran tematik terpadu. Metode ini menggabungkan kemampuan subjek studi dan telah terbukti memperluas motivasi siswa dan pemikiran kritisnya. Yang kelima, ada penentuan implementasi yang berhasil. Menurut Suci Al-Muhyani dan Firman menyatakan bahwa keberhasilan menerapkan model integrated dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk persiapan guru, partisipasi siswa, ketersediaan media pendidikan, dan dukungan dari kepala sekolah. Guru perlu memahami sintaks model terintegrasi dan beradaptasi dengan persyaratan pelajaran. Yang keenam, ada masalah dan rekomendasi. Beberapa tantangan dalam mengimplementasikan model ini meliputi ada pemahaman yang terbatas tentang periode waktu yang terbatas dalam rencana pembelajaran tema. Yang kedua, ada kurangnya konsep integrasi dan pelatihan untuk guru. Pemerintah dan lembaga pendidikan didorong untuk meningkatkan pelatihan kejuruan bagi para guru dan menyediakan modul tema yang berlaku. Yang terakhir yaitu dampak pada pengembangan kurikulum. Model integratif dapat mendukung pengimplementasian kurikulum independen yang menekankan fleksibilitas, diferensiasi, dan meningkatkan karakter. Dengan mengintegrasikan berbagai keterampilan ke dalam pembelajaran berdasarkan proyek dan kegiatan yang bijaksana, siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreativitas dengan baik. Kesimpulannya yaitu pendekatan integratif cocok dan efisiensi untuk pendidikan dasar. Metode ini menyatukan mata pelajaran, mendorong pemahaman kontekstual, menyenangkan, dan terkait kehidupan sehari-hari siswa, serta meningkatkan motivasi, partisipasi, dan kemampuan siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, ada pun manfaat dalam penerapan model tipe integrated ini, yaitu meningkatkan minat dan prestasi siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan cara berpikir kritis siswa, serta mendorong kerjasama dengan pendekatan problem based learning. Selain itu, akan tetapi proses ini dapat mengalami ketantangan seperti batas waktu atau kekurangan pelatihan bagi guru. Model integrated masih dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mendukung kurikulum merdeka. Model ini dapat menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.